Jadi di tengah-tengah sawah ini ada jalan untuk motor seperti ini. Ini salah satu spot yang digemari oleh ular king cobra. Oke teman-teman, jadi kita nyasar nih ke kampung. Ada hajatan teman-teman. Erek dot nyate helm. Bener nggak lewat dia? Harinya. Jalan deh. Oh itu juga nalur jalan tehnya. Salah ya nya. Ini ngajat ini. Ini mah petualangan ngajatan. Gak kita luputan di jalan. Jadi dia aja. Mana ya? Oke teman-teman, kita coba cari hewan di sekitar sini. Karena dari tadi kita disuguhi sama pemandangan dan perkampungan. Sekarang kita coba explore di hutan kecil ini. Yang dominasinya sebetulnya ini kayaknya banyak dipakai perkebunan warga buat nanam tumbuh-tumbuhan di sini nih. Kita coba lihat di sini ada apa.
Oke, lihat teman-teman. Ini salah satu spot yang digemari oleh ular king cobra. Kalau melihat apa suasananya nih, adem, banyak pohon-pohon bambu. Sumur kan? Wah, ini mulut tumpuk. Ini itu mulut naon enggak? Mulut ngaruang. Mencurigakan ini. Juga berbau-bau iya. Si kopet. Ini seruan itu kan. Pas apa tap kitip. Oke, lihat teman-teman. Ini saking kita gabutnya cari hewan di sini, dari tadi muter-muter gak dapat teman-teman. Cuman dapat capung. Nih, kita serba salah kalau explore gigit. Kalau explore kampung itu karena hutan-hutannya itu kadang-kadang memang sudah seperti ini keadaannya. Paling cuman hutan bambu gitu teman-teman. Tapi tak jarang di hutan-hutan seperti ini pun suka ada beberapa hewan yang memang jarang ditemukan, termasuk kayak king cobra. Itu pun kalau kita tepat masuk ke habitatnya. Nah, realitanya kalau kita buat konten itu kayak gini. Masuk ke satu daerah, ini juga kita perjalanan udah hampir 2 jam teman-teman. Explore kampungnya, terus trekking, masuk ke hutan, keluar lagi karena gak nemu hewan, terus ke sini masuk lagi, cuma nemu ke capung ini aja teman-teman. Ya teman-teman. Anjir, geus paeh deui sia dot. Ima tolak. Yang panjang. Lihat teman-teman, kita menemukan kembali bangkai ular cabai kecil, tapi dengan size ini kayaknya adalah ular cabai terpanjang yang pernah kita lihat, terutama untuk spesies ular cabai kecil. Dan kita temukan lagi-lagi ini sedang berada di jalan. Sepertinya ini merupakan ular yang terlindas kembali oleh kendaraan yang ada di sini. Kemungkinan ular ini keluar dari sini, atau kemungkinan juga sebetulnya ular ini digeprek sama warga yang kebetulan lewat. Dan karena di sini adalah lokasinya perbukitan, banyak semak belukar, ini merupakan habitat yang pas untuk ular ini. Apalagi di sini lagi musim penghujan, biasanya ular ini cenderung lebih banyak keluar dari dalam tanah ataupun dari semak belukar atau dari serasa-serasa, karena ular ini biasanya ada di serasa-serasa seperti itu teman-teman. Ini sayang sekali kita telat tuh. Ini rekor sih. Lihat teman-teman, 1, 2, 3, ya 3 jengkal. Ini adalah ular cabai yang kita temukan dengan posisi paling panjang, dan nih bagian ujung ekornya seperti ini. Jadi biar teman-teman juga tahu bahwa ular cabai ini tuh sebetulnya kadang-kadang dianggap ular yang biasa-biasa saja, apalagi orang-orang kampung. Tuh lihat bagian bawahnya seperti ini.
Kita dulu juga sempat nemu di daerah mana ya itu kalau tidak salah, daerah Sukabumi, lagi perjalanan, dan itu juga kita nemu di jalan seperti ini. Tapi posisinya itu masih hidup teman-teman. Nah kalau ini kita temukan lagi dalam posisi yang sudah mati dan dengan kondisi masih segar. Ini belum terlalu lama, kayaknya tadi pagi atau subuh. Nih masih belum bau bangkai. Dan ini adalah ciri-ciri kalau ular ini adalah merupakan ular yang berbisa tinggi dan mematikan. Memiliki corak belang di bagian bawahnya, serta di bagian ujung ekornya warna orange kayak gini. Makanya disebut ular cabai kecil, Calliope intentinalis. Sayang sekali sudah mati. Ih, buset nih, kepalanya aja segede gini tuh. Bisa keluar tuh. Tuh lihat, ada bisa yang keluar teman-teman. Ini menandakan ular ini belum terlalu lama untuk mati. Lihat bisanya. Bening, ya benar bening. Lihat. Nah, ini satu tetes saja lumayan nih. Jadi dia ini tipikal ular yang memiliki taring kecil, tapi memiliki kapasitas kelenjar bisa yang sangat banyak ketika dia menyuntikkan bisanya sama mangsanya teman-teman. Tuh, ngeri. Calliope intentinalis. Kita lanjutkan lagi perjalanan karena kita di sini juga sambil nyari spot buat kita herping teman-teman. Ternyata di sini kebanyakan justru malah hutan-hutan yang sudah digarap sama warga. Intinya hutan aslinya itu sudah tidak ada kemungkinan. Karena ya ini namanya juga di perkampungan. Tapi tidak apa-apa, kita walaupun bisa menemukan cuman bangkainya aja, setidaknya kita bisa melihat pemandangan dan suasana perkampungan yang luar biasa. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya. Teman-teman, kita lagi ada di jalur yang luar biasa. Dia pengkolannya pengkolan Rosidin. Trekkingnya kita lagi ada di Kampung Kloso. Jadi di tengah-tengah sawah ini ada jalan untuk motor seperti ini teman-teman. Mantap. Nah, wow. Ditunggu konten kita teman-teman. Explore kampung sama cari hewan. Bisa di ultra wide kan ada? Halus tuh. Oke, halus.